Putin makin beringas, Rusia kini gebuk Perancis. Donc bâtir ensemble, dans le respect de nos fondamentaux, des garanties concrètes de sécurité pour les États membres de l'Union européenne, pour les États de la région, l'Ukraine, la Géorgie, la Biélorussie, et pour la Russie, c'est exactement l'ambition que nous devons poursuivre. Nous avons eu une discussion qui a permis d'enclencher une série de propositions sur lesquelles je crois pouvoir dire qu'il y a des termes de convergence entre la Russie et la France. Et réenclencher des mécanismes. Господин президент посчитал нужным приехать в Россию, обменяться мнениями по поводу того, как нам действовать дальше. Ряд его идей, предложений, наверное, о которых пока еще рано говорить, все-таки я считаю вполне возможными для того, чтобы положить их в основу дальнейших наших совместных шагов. Посмотрим, как пройдет встреча господина президента в Киеве. Мы договорились, что после его поездки в столицу Украины мы еще созвонимся и обменяемся мнениями на этот счет. Rusia makin beringas ke Eropa, korban terbarunya adalah Perancis. Selasa, BUMN gas Rusia Gazprom memutuskan sepenuhnya menangguhkan pengiriman gas ke utilitas utama Eropa Engine. Selasa, BUMN gas Rusia Gazprom memutuskan sepenuhnya menangguhkan pengiriman gas ke utilitas utama Eropa Engine Perancis. Hal itu akan berlaku mulai Kamis ini. Gazprom berdalih ada perselisihan dalam kontrak. Dalam sebuah pernyataan, Gazprom mengatakan ENGIE belum membayar penuh untuk pengiriman gas Juli. Dalam hal ini, ekspor Gazprom memberitahu ENGIE dalam menangguhkan total pasokan gas mulai 1 September 2022. Hingga saat menerima pembayaran penuh untuk gas yang telah dipasok, kata perusahaan dikutip Reuters Rabu 31 Agustus 2022. Pengiriman Gazprom ke ENGIE sendiri telah turun secara substansial sejak Rusia menginvasi Ukraina. Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire memperingatkan bahwa pemotongan drastis berisiko membahayakan perkiraan pertumbuhan PDB 2,5% Prancis tahun ini. Sangat jelas Rusia menggunakan gas sebagai senjata perang dan kami harus bersiap untuk skenario terburuk dari gangguan pasokan. Sangat jelas Rusia menggunakan gas sebagai senjata perang dan kami harus bersiap untuk skenario terburuk dari gangguan pasokan. Tambah Menteri Transisi Energi Prancis Agnès Pannier-Runacher kepada Radio France Inter. Perancis menilai justru Gazprom yang tidak menghormati kontraknya. Rusia sekarang menyumbang kurang dari 4% dari impor gas ENGIE dibandingkan dengan 17% sebelum perang di Ukraina, di mana pasokan turun 1,5 TWh. Sebenarnya Perancis tidak bergantung pada gas Rusia seperti beberapa rekan Eropanya untuk energinya. Sebelum perang Ukraina, Norwegia memasok lebih dari sepertiga gas Perancis, dengan Belanda, Aljazair, dan Qatar juga mengirimkan volume yang lebih kecil. Namun Perancis menghadapi masalah dengan reaktor nuklir di pembangkit yang mulai rusak. Nuklir menyumbang 70% listrik namun kini outputnya turun 30 tahun. Gangguan gas Rusia dan penggunaan pasokan yang menyebabkan harga melonjak memaksa pemerintah Eropa untuk berebut pasokan alternatif menjelang musim dingin ini. Perdana Menteri Elisabeth Borne pada hari Senin mendesak perusahaan Perancis untuk menyusun rencana penghematan energi, memperingatkan mereka akan terkena terlebih dahulu jika Perancis dipaksa untuk menjatah pasokan gas dan listrik. Selasa, BUMN gas Rusia Gazprom memutuskan sepenuhnya menangguhkan pengiriman gas ke utilitas utama Eropa Engine Perancis. Hal itu akan berlaku mulai Kamis ini. Gazprom berdalih ada perselisihan dalam kontrak. Dalam sebuah pernyataan, Gazprom mengatakan ENGIE belum membayar penuh untuk pengiriman gas Juli. Dalam hal ini, ekspor Gazprom memberitahu ENGIE dalam menangguhkan total pasokan gas mulai 1 September 2022. Hingga saat menerima pembayaran penuh untuk gas yang telah dipasok, kata perusahaan dikutip Reuters Rabu 31 Agustus 2022. Pengiriman Gazprom ke ENGIE sendiri telah turun secara substansial sejak Rusia menginvasi Ukraina. Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire memperingatkan bahwa pemotongan drastis
beresiko membahayakan perkiraan pertumbuhan PDB 2,5% Prancis tahun ini. Sangat jelas Rusia menggunakan gas sebagai senjata perang dan kami harus bersiap untuk skenario terburuk dari gangguan pasokan. Sangat jelas Rusia menggunakan gas sebagai senjata perang dan kami harus bersiap untuk skenario terburuk dari gangguan pasokan. Tambah Menteri Transisi Energi Prancis, Agnès Pannier-Runacher, kepada Radio France Inter. Prancis menilai justru Gazprom yang tidak menghormati kontraknya. Rusia sekarang menyumbang kurang dari 4% dari impor gas LNG dibandingkan dengan 17% sebelum perang di Ukraina, di mana pasokan turun 1,5 TWh. Sebenarnya Prancis tidak bergantung pada gas Rusia seperti beberapa rekan Eropanya untuk energinya. Sebelum perang Ukraina, Norwegia memasok lebih dari sepertiga gas Prancis, dengan Belanda, Aljazair, dan Qatar juga mengirimkan volume yang lebih kecil. Namun Prancis menghadapi masalah dengan reaktor nuklir di pembangkit yang mulai rusak. Nuklir menyumbang 70% listrik namun kini outputnya turun 30 tahun. Gangguan gas Rusia dan penggunaan pasokan yang menyebabkan harga melonjak memaksa pemerintah Eropa untuk berebut pasokan alternatif menjelang musim dingin ini. Perdana Menteri Elisabeth Borne pada hari Senin mendesak perusahaan Prancis untuk menyusun rencana penghematan energi, memperingatkan mereka akan terkena terlebih dahulu jika Prancis dipaksa untuk menjatah pasokan gas dan listrik. Selasa, BUMN gas Rusia Gazprom memutuskan sepenuhnya menangguhkan pengiriman gas ke utilitas utama Eropa ENGIE Prancis. Hal itu akan berlaku mulai Kamis ini. Gazprom berdalih ada perselisihan dalam kontrak. Dalam sebuah pernyataan, Gazprom mengatakan ENGIE belum membayar penuh untuk pengiriman gas Juli. Dalam hal ini, ekspor Gazprom memberitahu ENGIE dalam menangguhkan total pasokan gas mulai 1 September 2022. Hingga saat menerima pembayaran penuh untuk gas yang telah dipasok, kata perusahaan dikutip Reuters Rabu 31 Agustus 2022. Pengiriman Gazprom ke ENGIE sendiri telah turun secara substansial sejak Rusia menginvasi Ukraina. Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire memperingatkan bahwa pemotongan drastis beresiko membahayakan perkiraan pertumbuhan PDB 2,5% Prancis tahun ini. Sangat jelas Rusia menggunakan gas sebagai senjata perang dan kami harus bersiap untuk skenario terburuk dari gangguan pasokan. Sangat jelas Rusia menggunakan gas sebagai senjata perang dan kami harus bersiap untuk skenario terburuk dari gangguan pasokan. Tambah Menteri Transisi Energi Prancis, Agnès Pannier-Runacher, kepada Radio France Inter. Prancis menilai justru Gazprom yang tidak menghormati kontraknya. Rusia sekarang menyumbang kurang dari 4% dari impor gas LNG dibandingkan dengan 17% sebelum perang di Ukraina, di mana pasokan turun 1,5 TWh. Sebenarnya Prancis tidak bergantung pada gas Rusia seperti beberapa rekan Eropanya untuk energinya. Sebelum perang Ukraina, Norwegia memasok lebih dari sepertiga gas Prancis, dengan Belanda, Aljazair, dan Qatar juga mengirimkan volume yang lebih kecil. Namun Prancis menghadapi masalah dengan reaktor nuklir di pembangkit yang mulai rusak. Nuklir menyumbang 70% listrik namun kini outputnya turun 30 tahun. Gangguan gas Rusia dan penggunaan pasokan yang menyebabkan harga melonjak memaksa pemerintah Eropa untuk berebut pasokan alternatif menjelang musim dingin ini. Perdana Menteri Elisabeth Borne pada hari Senin mendesak perusahaan Prancis untuk menyusun rencana penghematan energi, memperingatkan mereka akan terkena terlebih dahulu jika Prancis dipaksa untuk menjatah pasokan gas dan listrik.